Scene pertama, scene memperlihatkan seorang gadis muda yang sedang dilatih oleh ayahnya di Boris. Ketika 6 bulan setelah runtuhnya Uni Soviet, terlihat gadis tersebut menembakkan RPG ke sebuah mobil yang menjadi target. Di kota New York, pasukan khusus FBI sedang mengawal sebuah paket penting. Paket tersebut bukanlah emas atau berlian, melainkan seorang wanita cantik yang mengenakan gaun biru. Nama wanita ini adalah Elena Fedorova. Di hadapannya saat itu adalah Jaksa Agung Amerika, Reed Doblin, Direktur FBI, Rogelio, dan Menteri Dalam Negeri, Joan Bradbury. Elena bukan wanita biasa. Dia dibawa ke pangkalan rahasia ini karena 105 tuntutan pidana federal terhadapnya. Ternyata, Elena memimpin organisasi kejahatan bernama Skasa yang terlibat dalam penyelundupan senjata ilegal dan berbagai kejahatan lainnya. Scene berpindah ke sebuah bank, dan kita sebut bank pertama, di mana perampok profesional terlihat bergerak dengan bersenjata lengkap. Salah satu pelaku menunjukkan pesan yang tertulis di atas kertas. Di sisi lain, kepala tim FBI, Jonathan, melaporkan perampokan bersenjata ini kepada direktur dengan pesan dari pelaku yang berbunyi, Direktur Rogelio harus membungkuk kepada ratu. Rogelio bertanya apakah Elena yang mengorganisir perampokan bank tersebut dan siapa ratu itu. Elena mengancam akan menurunkan mereka satu persatu. Kembali ke masa lalu, gadis muda itu menemukan jejak targetnya yang berhasil melarikan diri dari mobil yang ditembaknya. Di sisi lain terlihat seorang agen FBI yang bernama Val Turner mengunjungi suaminya, Owen, yang sedang mendekam di penjara. Namun Val terkejut karena Owen mengajukan gugatan cerai. Owen adalah mantan agen FBI yang terbukti mengambil uang dari kasus narkoba, sehingga dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Meskipun kehidupan mereka tidak seindah dulu, Val menolak bercerai setelah menerima laporan perampokan bank. Agen FBI ini segera menuju lokasi kejahatan. Sementara rekannya, Tony, sudah tiba di sana. Val terkejut karena 6 perampok bersenjata bertindak pada hari Rabu, padahal Jumat dijadwalkan untuk mengirim uang ke bank. Val memperkirakan bahwa bank ini hanya memiliki sekitar $300.000 dalam simpanan. Tidak lama kemudian, Jonathan, kepala unit FBI, tiba dengan tampak kesal dan menyuruh mereka bekerja di kantor. Jaksa Agung percaya bahwa perampokan bank ini adalah rencana Elena untuk mendapatkan kebebasan dengan menukar tahanan. Adegan berpindah ke bank kedua. Rona berada di bank ini sementara rekannya, Louis, berada di bank pertama dan menghubunginya untuk menghitung mundur. Tiba-tiba, sekelompok perampok bersenjata memasuki bank kedua dan melancarkan aksinya. Semua kamera CCTV di bank ini dihancurkan. Manajer bank yang bersembunyi di bawah lemari langsung diberikan tembakan peringatan oleh Rona. Awalnya, Val ingin kembali ke markas besar, tetapi Val dan rekan-rekannya memutuskan untuk datang ke lokasi bank kedua setelah menerima laporan perampokan yang sama. Terutama untuk bank kedua ini, Val tahu dengan baik bahwa seorang bos kartel bernama Solomon telah menyimpan 70 watt sejuta dari uangnya. Dia memimpin kasus ini sampai Solomon dimasukkan ke penjara khusus. Saat itu, Val menghubungi Solomon di penjara mewah karena dia tahu tidak ada yang berani menyentuh bank ini tanpa izinnya. Disinilah Val menyadari bahwa hanya satu orang yang bisa melakukan kejahatan terbuka seperti ini. Val mengonfirmasi langsung kepada atasannya apakah perampokan bank ini ada hubungannya dengan Elena, seorang penjahat internasional dengan tentara pribadi yang dijuluki Putih Salju Rusia. Tidak hanya itu, Elena juga menangani pencucian uang Solomon, hingga Elena hampir membunuh Val karena dia yakin Elena bukanlah penjahat sembarangan yang bisa menargetkan lebih dari 2 bank. Agen FBI ini meminta agar prosedur pertahanan 91 pencegahan diaktifkan untuk mengamankan lebih dari 700 bank di New York City.
Jonathan tidak setuju dan menganggap saran Val gila dan berlebihan. Tebakan Val terbukti benar ketika mereka datang ke bank ketiga. Setelah itu terjadi ledakan besar di dalam bank. Seketika bank ini dikuasai oleh bawahannya Elena. Louis terlihat menghancurkan brankas bank, sementara R mengumpulkan ponsel pegawai dan pelanggan yang terjebak di dalamnya. Sampai saat ini, 5 bank telah tercatat dikuasai oleh organisasi kejahatan internasional ini. Akhirnya, Val diizinkan datang ke markas dengan berkas tentang kejahatan Elena yang sebelumnya dia tangani. Val mengetahui bahwa suami Elena, Sergei, meninggal 18 bulan yang lalu. 5 tahun sebelumnya, Val bertugas di Gambia untuk melakukan interogasi setelah percobaan kudeta oleh seorang penguasa perang bernama Karl yang mengepung sebuah desa nelayan. Tiba-tiba Elena datang dengan 5 anggotanya untuk membebaskan kota itu dalam waktu kurang dari 1 jam hanya dengan membawa 2 karton narkoba untuk. Meskipun Elena punya pasukan pribadi, Val heran kenapa Elena bisa ditangkap dengan cepat. Mereka berargumen bahwa penangkapan Elena didasarkan pada laporan dari seorang pelayan bernama Dad. Saat bertemu, Val terlihat sangat santai. Sepertinya Elena sudah merencanakan semuanya agar bisa bertemu Val di sini. Val mendesak Elena untuk mengungkap rencana aslinya terkait perampokan 5 bank ini. Elena nggak mau buka mulut, tapi dia tahu bahwa Val sedang digugat cerai oleh suaminya. Ini mengejutkan Val, yang bertanya bagaimana Elena bisa tahu soal masalahnya. Elena terlihat memegang tato yang melambangkan cinta sejatinya untuk Sergei di masa lalu. Gadis itu menusuk targetnya, yang juga seorang gadis seusianya. Ternyata Elena bukan pelaku penusukan itu, tapi gadis yang jadi korban adalah anak dari sang ayah yang sadis. Di sini ditunjukkan ada luka tusukan di perut Elena. Tiba-tiba Elena meminta bertemu pengacaranya, James. Menurut Val, Elena nggak mungkin menargetkan 5 bank kecil, tapi lebih ke bank sentral yang disebut Federal Reserve yang menyimpan 60.000 ton cadangan C. Namun, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri tidak percaya dengan tuduhan F. Sementara itu, bersenjatakan informasi dari seorang manajer bank bernama Elton yang punya ponsel lain. Tim pasukan khusus mulai bergerak melalui jalur ventilasi, tapi ternyata banyak ranjau yang sudah dipasang di ruangan itu. Rona sudah tahu soal tindakan rahasia Lon. Ketika mereka sampai di Federal Reserve Bank, Val tidak melihat tim SWAT mengamankan bank terbesar ini. Tiba-tiba Val melihat pelayan yang menyamar sebagai sopir. Val berhasil menghabisinya lebih dulu. Tidak lama kemudian tim SWAT datang dan menangkap seorang wanita. Tapi ternyata tim SWAT yang asli terjebak macet. Wanita yang ditangkap oleh geng perampok adalah Aira, seorang tokoh industri Arab dan anggota Dewan Federal Reserve yang memiliki biometrik untuk membuka brankas. Tidak lama kemudian, Val mendapat telepon dari pengacara suaminya, James. Ternyata pengacara itu adalah pengacaranya Elena. Dan saat ini, dia bertemu dengan Val sebagai pengacaranya Elena, bukan suaminya. James menjelaskan bahwa Elena sendiri yang sengaja menawarkan untuk membebaskan Owen dari penjara, karena Elena lah yang menjebak Owen. Val mengancam akan menangkap James, tapi penembak jitu sudah menargetkannya. Pada saat yang sama, Louis meledakkan ruang brankas untuk mendapatkan akses ke bank. Elena tertawa karena sejauh ini rencananya berjalan lancar. Salah satu kotak brankas milik Jaksa Agung berisi kunci kripto, bukti penghindaran pajak, dan flash disk dengan informasi rahasia tentang Snow White dan Seven Banks. Mereka hampir mendapatkannya kembali di masa lalu. Pada saat itu gadis yang ditandai melakukan perlawanan. Dia menyerang ayah dan anak itu kembali. Kembali ke masa sekarang, ternyata Sergei masih hidup dan dipenjara bersama Owen. Sergei tersenyum
karena sebentar lagi dia akan bebas. Setelah itu, film berlanjut ke episode selanjutnya. Di sini, cerita masa lalu Elena dan Sergei mulai terungkap. Pada waktu itu, seorang pria yang wajahnya tidak ditunjukkan memasang bahan peledak aktif di dalam gereja. Di masa sekarang, Elena tetap diam meskipun Val terus mendesaknya untuk mengungkap tujuan sebenarnya menjebak suaminya. Kembali ke lokasi bank target kedua, Jonathan menugaskan Anton untuk menyelidiki identitas penjahat wanita yang diduga sebagai pemimpin perampok di bank ini. Kepala unit FBI ini berencana untuk mengambil kembali bank-bank ini satu persatu. Faktanya, hingga hari ketiga, pihak berwenang gabungan belum menerima informasi tentang apa yang dilakukan geng Elena di Federal Reserve Bank, tempat 6.000 ton cadangan disimpan. Tindakan Elena tidak berhenti di situ. Seorang anak menjadi target berikutnya. Anak ini diculik oleh geng bersenjata saat berjalan di pusat kota. Tubuh anak itu dipasangi bahan peledak dan kemudian dipamerkan di depan kamera. Ternyata korban adalah anak dari menteri. Kembali ke masa lalu, hari itu adalah hari pernikahan Elena dan Sergei. Ibu Sergei terlihat menunggu kehadiran mereka di depan gereja. Wanita tua ini terlihat senang menyebut Elena sebagai ratu barunya. Namun saat Ibu Sergei masuk ke dalam gereja, tiba-tiba terjadi ledakan dahsyat yang menghancurkan gereja tersebut. Di masa sekarang, Menteri Joan marah besar karena Elena berani menculik anaknya. Joan mengancam bahwa jika sesuatu terjadi pada anaknya, dia akan menggantung Elena sendiri. Joan merasa tidak nyaman dengan pakaian yang dikenakan Elena. Jadi dia meminta Elena untuk mengganti pakaiannya dengan seragam penjara berwarna oranye. Val meminta Anthony untuk memeriksa CCTV terowongan untuk melihat apakah ada truk box yang lewat. Panggilan agen FBI tidak jelas, tetapi tindakan Val menunjukkan bahwa dia semakin dekat untuk mengungkap rencana besar Elena. Sementara itu, Rona menyalin file ke flash disk. Tak lama kemudian seorang petugas bank memintanya makanan dan Rona memberinya permen sambil memarahinya. Ketika FBI berhasil menghentikan sebuah truk box yang mencurigakan, mereka menemukan sesuatu di dalamnya. Tapi yang menarik perhatian Val adalah lokasi makam ibunya yang tidak jauh dari sana. Pada saat yang sama, Val menemukan anak Menteri John di depan makam ibunya di masa lalu. Di sisi lain, tim FBI sedang berusaha menonaktifkan bahan peledak yang dipasang pada anak Mr. Jones, dan mereka memerlukan kata sandi untuk menonaktifkan peledak tersebut. Val mengingat apa yang dikatakan Elena tentang kisah ibu dan anak, termasuk nama Isaac Bigby. Akhirnya, bom tersebut berhasil dilepas dan bahan peledak itu dibuang ke tempat yang aman. Di bank nomor 2, Anton merasakan sakit di dadanya. Kepalanya berdenyut-denyut dengan rasa sakit dan keringat dingin mengucur dari wajahnya. Sementara itu, Menteri Joan berterima kasih kepada Val karena telah menyelamatkan nyawa anaknya. Di sini, Val semakin penasaran dengan teka-teki yang dibuat Elena karena Elena tahu banyak tentang kehidupannya. Val curiga bahwa Elena telah memasang alat penyadap di mobilnya. Itulah sebabnya dia tahu seluruh kisah hidupnya. Dia yakin seseorang sedang mengirim informasi kepada Elena dari dalam dinding FBI, dan Tony berjanji untuk memeriksa mobilnya untuk memastikan kecurigaannya. Val kembali untuk menemui Elena yang sedang berbicara tanpa arah, hingga Val menyadari bahwa yang dimaksud adalah tentang Sandera yang sakit. Saat yang bersamaan, Jonathan meminta perampok bank untuk menyerahkan Ton yang sedang sakit. Ketika Anton memeriksa mobil Val, dia menemukan sebuah kotak berisi pakaian. Kemudian ketika Anton diserahkan,
Jonathan meminta Rona. Dia hanya ingin merekam suara perampok wanita ini untuk menyelidiki identitasnya. Petugas polisi menemukan alat penyadap di bawah sepatunya. Sebelum petugas itu kabur, Val menyadari aksi tersebut. Belum diketahui mengapa petugas polisi wanita itu ingin bekerja dengan Elena. Val segera kembali ke markas FBI dan menunjukkan rekaman video di depan Menteri Joan. Ternyata, rekaman tersebut menunjukkan bos kartel Varicus, Rios, bertemu dengan Joan yang meminta $10 juta masuk ke akunnya setiap tahun. Jika Rios menolak, Joan mengancam akan memerintahkan serangan tanpa ampun. Di sini Joan pun langsung diborgol. Tampaknya Elena telah menyusun rencana ini untuk menjatuhkan Menteri Joan yang terbukti korup. Setelah memeriksa, Anton menemukan sebuah foto di dalam kotak pakaian. Val membawa foto tersebut kepada Elena. Suaminya Owen, Sergei, dan Elena terlihat duduk bersama. Val ingin tahu kapan foto ini diambil, tetapi Elena tidak mau menjawab dan berjanji akan menceritakan kisah yang lebih menarik ke depannya. Kembali di penjara, Owen tidak ingin memberitahu Val tentang mengapa dia duduk di meja yang sama dengan Elena dan Sergei. Sebelum pergi, Owen hanya memberikan bunga kepada Val. Owen dan Sergei telah membuat kesepakatan di penjara, tetapi kesepakatan itu masih menjadi misteri. Terungkap bahwa Sergei menggunakan ponsel di penjara untuk mengirim pesan kepada Elena menggunakan kode Morse. Film ini berlanjut ke episode selanjutnya. Seorang reporter senior bernama Tyler dari iNews melaporkan serangan terhadap 7 bank di kota New York oleh kelompok bersenjata. Hingga hari ini, para pelaku belum mengajukan tuntutan apapun, dan semuanya tetap menjadi misteri. Anomi masih kesulitan menyelidiki foto tersebut, dan dia curiga bahwa foto itu diambil sekitar tahun 2015, karena gaun yang dikenakan Elena saat itu dijual secara global. Val mulai mengingat gaya rambut Owen saat suaminya ditembak di Argentina ketika menyamar sebagai pembeli senjata, tetapi misi itu gagal. Adegan ini sebentar beralih ke saat Owen mengakui kepada Sergei dan Elena bahwa dia adalah pembeli senjata tersebut. Tak lama kemudian, Elena melihat seorang pria botak dengan gerakan mencurigakan memasuki restoran. Val kembali menemui Elena untuk mencari tahu apa yang terjadi di Argentina. Tetapi sekali lagi, penjahat cerdas ini menciptakan teka-teki yang menguras otak Val. Elena hanya berkata, di mana ada asap, di situ ada api. Kemudian, Elena menceritakan tentang 2 teman yang saling membunuh. Pada saat yang sama, seorang sandera di bank kelima dilemparkan ke dalam brankas kedap udara. Para penjahat mengatur timer selama 4 jam, yang berarti korban akan berada di dalam ruangan sampai kehabisan napas. Jonathan menyarankan kepada direktur untuk menggunakan gas untuk melumpuhkan para penjahat. Tetapi Val tidak setuju karena kasus serupa pernah digunakan dan mengakibatkan 7 orang tewas seketika. Elena merilis video yang ditampilkan di seluruh kota New York, dan dia berjanji akan membebaskan para sandera di brankas selama FBI menghadirkan reporter Tyler. Tyler akhirnya setuju untuk masuk ke bank nomor 5 dan mengaku bahwa dia tidak mengenal Elena. Reporter ini meninggalkan sisirnya dengan Val sebelum memasuki gedung. Para penjahat menempatkan Tyler di depan kamera langsung dan meminta Tyler untuk berbicara tentang kunci. Tyler terkejut karena dia tidak mengerti apa yang mereka maksud. Begitu juga tim FBI yang hanya terpikirkan tentang lagu Potong Bebek Angsa. Jonathan yang tidak sabar bersiap untuk serangan gas. Tiba-tiba Val melihat awan asap dan dia mengingat kata-kata Elena. Di mana ada asap, di situ ada api. Kembali ke penjara, Sergei melihat seorang tahanan baru yang dikenal sebagai Horik.
seorang preman jalanan dari tempat rahasia. Karena identitas asli Sergei dirahasiakan, dia khawatir Horik akan menjadi masalah baginya. Sementara itu, Val mencium bau mayat dari dalam garasi di dekatnya dengan awan asap. Kecurigaan Val ternyata benar, dan dia menemukan mayat seorang wanita di garasi tersebut. Petunjuk ini datang dari Elena, yang membawanya untuk mengungkap motif pembunuhan seorang korban yang terkait dengan Tyler. Saat di Argentina, Elena melihat dua orang mencurigakan mengawasi pertemuan mereka. Dan tiba-tiba terjadi baku tembak. Meskipun berhasil menyelesaikan mereka, Owen terkena tembakan. Di masa sekarang, Val menemukan identitas mayat wanita tersebut, dan dia adalah Ming, seorang reporter yang sebelumnya dilaporkan telah melompat dari jembatan. Namun, keterkaitan Ming dengan Tyler masih belum jelas. Pada tahun 2016, setelah Owen sadar kembali, dan setelah luka tembaknya dirawat oleh Elena dan Sergei, identitasnya sebagai agen FBI terungkap. Elena menawarkan persahabatan kepada Owen, dan mereka membahas sebuah keluarga kecil kriminal di Ukraina yang dijuluki Belok. Sementara itu, Sergei sedang bermain basket di penjara, dan dia didatangi oleh H yang mengenalinya. Namun Sergei pura-pura tidak mengenal pria itu, dan memperkenalkan dirinya sebagai Collins untuk menutupi identitas aslinya. Di bank nomor 5, semua sandera, termasuk Tyler, ditutup matanya. Direktur FBI marah pada Elena. Dia khawatir para sandera akan dieksekusi. Jika itu terjadi, sang direktur mengancam akan membunuh anak buah Elena juga. Tapi Elena balik mengancam bahwa jika anak buahnya mati karena gas beracun, FBI akan menanggung akibatnya. Jonathan melaporkan kepada direktur bahwa timnya telah menyiapkan gas yang dibutuhkan dan hanya tinggal menunggu instruksi. Menuju 7 menit terakhir sebelum para sandera kehabisan napas di dalam gua, terjadi ledakan di transformer listrik. Pada saat itu, tim FBI menerobos masuk ke bank untuk membebaskan sandera, tetapi tidak menemukan penjahat apapun. Korban perempuan yang ditahan di dalam brankas dipastikan selamat. Pada saat yang sama, para penjahat melemparkan uang ke udara untuk mengalihkan perhatian. Saat dikonfirmasi tentang mayat Ming, Tyler mengaku tidak mengenal gadis ini. Val kemudian bertanya pada korban yang mengaku datang ke bank karena telah dipanggil oleh bank, meskipun dia tidak pernah mengajukan pinjaman. Ketika ditunjukkan foto mayat Ming, Arusi mengatakan bahwa dia adalah teman dekat Ming sebelum menghilang. Ming memberikan pesan aneh dengan nomor 1964 kepada Arusi sebelum menghilang. Val teringat dengan kotak brankas di bank dengan nomor itu dan menemukan dokumen hasil penyelidikan Ming tentang Tyler yang menerima 10 juta dolar dari kelompok kriminal BCKS 10 tahun lalu. Kecurigaan dari penyelidikan ini adalah bahwa Tyler membunuh Ming untuk menutupi kejahatannya. Pada akhirnya, Tyler tidak bisa menghindar setelah ditekan dan terbukti telah membunuh Ming untuk menutupi kejahatannya. Val menyadari bahwa Elena memainkan peran signifikan dalam mengungkap kejahatan orang-orang ini. Ketika ditanya tentang Belok, Elena mengungkapkan bahwa mereka adalah orang-orang yang menembak Owen di Argentina. Namun, Val masih menolak untuk berteman dengan Elena. Saat kembali ke rumah, Val melihat bunga yang diberikan Owen kepadanya, dan ternyata itu sama dengan logo di salah satu buku Owen. Di dalam buku tersebut, ditemukan flash disk. Val bertanya-tanya apa yang ada di dalam flash disk itu. Kembali ke bank nomor 1, sekelompok penjahat sedang menggali terowongan. Sementara itu, flash disk di dalam buku tersebut berisi rekaman tembak-menembak dan suara Val saat berada di Dabi, Gambia. Untuk menyelamatkan sandera dari para penjahat di sana, Val menunjukkan rekaman itu kepada Elena. Val percaya
bahwa Elena sengaja menciptakan teka-teki dengan cerita masa lalunya, terutama cerita tentang peluru yang ditembakkan Elena kepadanya saat itu. Val masih menjadi bagian dari pasukan khusus untuk membebaskan Sandera yang ditahan oleh kelompok penjahat bersenjata. Kebetulan Elena dan bawahannya, Louis, sedang mengintai pangkalan tersebut. Tim FBI mendengar tentang aktivitas penggalian terowongan Elena di bank nomor 1. Oleh karena itu, Jonathan meminta anak buahnya untuk mengawasi jalur yang diduga sebagai rute pelarian bagi para perampok bank. Tetapi akhirnya Louis dan anak buahnya telah bergerak sebelum tim pasukan khusus memasuki bank, sehingga FBI gagal menangkap para pelaku yang melarikan diri. Anthony menunjukkan kepada Val beberapa berlian yang jatuh ketika para pelaku mengambilnya. Jonathan dan 2 anggota tim pasukan khusus tiba-tiba terjebak dalam perangkap yang dikelilingi oleh sinar inframerah berbahaya yang mampu memotong daging manusia. Direktur Rogelio sangat marah kepada Elena dan mengancam akan membuatnya membayar jika terjadi sesuatu yang buruk pada anak buahnya. Elena sama sekali tidak takut, malah balik mengancam. Tim FBI kesulitan mematikan sinar laser tersebut, kecuali para pelaku yang mematikannya. Anthony melihat pemilik bank, tetapi mereka fokus pada penyelidikan berlian yang diambil oleh para pelaku. Direktur Rogelio juga meminta penyelidikan tentang bagaimana Elena berkomunikasi dengan dunia luar untuk memastikan tidak ada lagi kejutan dari penjahat cerdas ini. Di dalam penjara, Horik kembali mencari masalah dengan Sergei. Menurut Sergei, Horik adalah ancaman yang harus dihilangkan agar tidak mengganggu misi mereka. Owen meminta Sergei untuk bersabar karena semua rencana mereka akan selesai dalam 6 hari. Dalam siaran berita, Elena yang sebelumnya disebut sebagai penjahat, kini dipuji oleh banyak orang karena berhasil mengungkap kejahatan orang-orang besar. Sementara itu, Jonathan terkejut saat sinar laser mematikan mulai bergerak, memperburuk situasi mereka yang sudah buruk tanpa jalan keluar. Mostas dipanggil untuk membantu, tetapi dia perlu belajar cara mematikan senjata laser tersebut. Harapan satu-satunya Jonathan sekarang ada di tangan Val. Jonathan sangat khawatir menjadi target berikutnya Elena. Saat ini, Val sedang membebaskan para Sandera ketika seseorang hampir menembaknya. Agen FBI lainnya menyergap Louis yang memegang granat. Bahkan, penembak jitu sudah siap mengincar Louis jika dia bertindak ceroboh. Mereka khawatir Elena akan membunuh Jonathan. Elena akan membunuh Jonathan dan direktur memerintahkan untuk mengeliminasi Louis. Namun, Elena membaca gerakan bibir direktur dan memintanya untuk menyerah dan berhenti. Akhirnya, Jonathan selamat. Tiba-tiba, kode sistem untuk membuka brankas muncul di dinding. Tapi pemilik bank mengklaim dia tidak tahu kodenya karena brankas itu tiba-tiba muncul. Val terkejut saat Louis mengklaim bahwa mereka pernah bertemu di Gambia, tapi Louis tetap bungkam tentang rencana mereka. Ini membuat Val bingung, dan dia mulai mendengarkan rekaman itu lagi. Sementara itu, di penjara, Sergei menjebak Horik dengan memasukkan racun ke dalam minumannya. Orang itu langsung pingsan. Di dalam brankas, ditemukan berkas-berkas tentang Gambia. Pemilik bank diinterogasi karena dompet kripto terlihat sebagai hasil dari kejahatan itu, dan beberapa bukti lain yang mengaitkannya dengan kelompok separatis yang dipimpin oleh Go. Akhirnya, pemilik bank ditangkap oleh FBI untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Jonathan mengakui kepada atasannya tentang kesalahan-kesalahan yang dia buat di masa lalu yang telah dia tutupi. Akibatnya, posisinya diturunkan dan sekarang dia harus menerima perintah dari Val. Ternyata,
orang-orang yang menjadi target dalam foto. Itu semua terkait dengan masa lalu mereka. Dulu, Elena menembak Val bukan untuk membunuhnya, tapi untuk melindunginya karena musuh hampir menangkap mereka. Berkat ponsel Louis yang dibuang ke laut, Val mengetahui bahwa Elena dan timnya menggunakan lampu-lampu yang berkedip di markas FBI sebagai jembatan komunikasi. Pada tahun 2018, Elena dan Sergei berhasil menangkap pelaku pengeboman di gereja. Pelaku itu mengklaim telah dibayar oleh kelompok yang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan istrinya. Setelah didesak, pelaku itu membisikkan identitas orang yang membayarnya kepada Elena. Lalu Sergei menghabisinya. Serangan itu merenggut nyawa 108 orang, mulai dari orang tua hingga wanita dan anak-anak. Elena bersikeras bahwa dia tidak akan melepaskan beberapa bank yang saat ini dia kendalikan sampai tujuannya tercapai. Sin berpindah ke Federal Reserve Bank, target bank nomor 6. Sebuah geng perampok bersenjata mengambil Ira dan seorang sandera lainnya. Kepala staf presiden tidak setuju dengan proposal FBI untuk memindahkan 6.000 ton emas ke tempat lain, karena itu akan mencerminkan bahwa Amerika tidak bisa melindungi asetnya yang bisa melemahkan nilai dolar. Mereka membahas target berikutnya dalam foto, yaitu Hakim Caroline Walsh dan Ahmed Abdul, mantan asisten staf yang menjalankan perusahaan keamanan berbasis digital. Kembali ke Federal Bank, para kriminal bertopeng Snow White telah menyiapkan bahan peledak untuk meluncurkan rencana besar Elena. FBI telah melacak pesan yang diterima Atlanta, yang ternyata berasal dari penjara Peekskill tempat Owen ditahan. FBI mengetahui bahwa Sergei sebenarnya ada di dalam penjara. Val datang ke rumah Abdul berharap dia akan membantu kasus perampokan Federal Bank yang dilakukan Elena dan kaki tangannya. Sebagai seorang insinyur keamanan digital, Abdul menunjukkan bahwa sistem alarm di rumahnya dikendalikan langsung dari ponselnya. Sebagai mantan kepala IT yang membangun sistem keamanan di Federal Bank, Val berharap Abdul akan membantu FBI mencegah Elena. Tiba-tiba dari ponsel Abdul, mereka melihat 3 pria bersenjata yang memakai topeng Snow White datang ke rumah. Abdul bersembunyi sementara Val bersiap untuk menghadapi mereka. Val menggunakan smartphone Abdul untuk mengalihkan perhatian musuh. Satu musuh berhasil dilumpuhkan, sementara yang kedua melawan dan hampir mengalahkan agen FBI itu. Untungnya, Val berhasil menghabisi pria itu. Ketika diberitahu bahwa anak buahnya didesak mundur, Regilio meminta Elena untuk menarik mereka kembali demi keselamatan Val. Namun, bukan Elena yang mengirim geng bersenjata itu. Akhirnya, pelaku ketiga ditangkap hidup-hidup untuk diinterogasi demi mengetahui asal-usul kelompok mereka. Direktur FBI menugaskan Anthony pergi ke penjara Peekskill untuk menemui Owen. Namun misi ini dirahasiakan dari siapapun termasuk Jonathan dan Val. Jonathan kesal karena posisinya sebagai wakil direktur FBI tidak dihormati. Sementara itu, untuk masuk ke ruang brankas di mana 6.000 ton emas disimpan, Amira dan seorang sandera bernama Nam harus menempelkan telapak tangan mereka karena sidik jari anggota Dewan Bank ketiga diperlukan. Para perampok sudah menyiapkan sarung tangan khusus dengan sidik jari tersebut. Abdul dan tim FBI mulai merencanakan infiltrasi ke ruang server Federal Bank. Setelah akses pertama dilanggar, para perampok memaksa anggota Dewan Bank untuk membuka akses kedua yang menggunakan sensor suara. Lagi-lagi, para kriminal sudah menyiapkan perekam suara yang mereka dapatkan dari anggota Dewan Bank lainnya. Hanya pintu brankas terakhir yang harus dibobol untuk mendapatkan emasnya. Sementara itu, di bawah arahan Abdul, Jonathan dan tim sudah berada di lokasi. Adegan beralih kembali ke tahun 2018 ketika Elena dan Sergei menargetkan Abdul.
Sergei senang karena Elena tiba-tiba dinyatakan positif hamil. Tapi entah kenapa Elena tidak menunjukkan kebahagiaan. Ketika mereka tiba di penjara, Anthony mengingatkan Owen bahwa istrinya terlibat dalam baku tembak karena skenario besar Elena. Anthony percaya bahwa Owen juga terlibat, meski Owen membantahnya. Anthony kembali memperingatkan Owen bahwa Val bisa menjadi korban jika dia tidak mengungkapkan informasi penting. Anthony berjanji akan membantu Owen jika dia mengungkapkan beberapa informasi tentang mereka. Namun Owen tetap bungkam. Amira mendekatkan matanya ke bilik sensor atas perintah para kriminal. Sementara Jonathan dan tim berhasil masuk ke ruang server. Abdul meminta beberapa menit untuk meretas sistem keamanan bank. Sementara itu, Val sedang menginterogasi pelaku bernama Ivan yang mencoba membunuh Abdul. Ternyata Ivan bukan anak buah Elena. Dia mendapatkan barang itu dari pasar gelap. Saat ditanya tentang kelompok blok, Ivan hanya tersenyum. Di sisi lain, Val menyadari bahwa Abdul yang sebelumnya menjadi target Elena sudah lama diatur untuk menjadi anggota setianya. Dengan ponsel canggihnya, Abdul berhasil membuka pintu brankas. Selain bahan peledak, para kriminal juga membawa tabung propana untuk menguapkan 6.000 ton emas. Tujuan Atlanta bukan untuk merampok emas, tapi untuk balas dendam. Tim FBI menangkap para pelaku saat mereka sedang mengaktifkan bahan peledak. Dengan waktu kurang dari 1 menit tersisa, Val dan Jonathan berhasil mencabut sekering detonator dan mencegah penghancuran emas. Setelah diberitahu tentang ancaman terhadap istrinya, Owen mengancam akan membunuh Elena dan Sergei jika sesuatu terjadi pada Val. Selama interogasi, Abdul mengaku direkrut oleh Elena. Sama seperti Owen, Val terkejut mengetahui bahwa suaminya juga telah diintimidasi. Abdul awalnya menjadi target karena dia yang mengatur pembayaran kepada para pelaku yang menempatkan bahan peledak di gereja yang menyebabkan ibu Sergei dan 107 orang lainnya menjadi korban. Abdul tidak tahu karena mereka mengatakan uang itu untuk membantu Boris melawan agresi Rusia. Itu semua adalah permainan kriminal balok, musuh Elena. Val masih tidak mengerti mengapa Owen ingin menjadi bawahan Elena. Sementara itu, Jonathan merasa lega karena misinya untuk mengamankan emas di Bank Federal berhasil. Meskipun semua anggota Elena telah mengganti emas dengan emas palsu yang dilengkapi dengan bahan peledak. Val meluapkan amarahnya pada Elena tanpa menyadari bahwa di sakunya terdapat alamat Isaac B, pelaku yang membunuh ibunya dan masih hidup. Meskipun Val tidak percaya Isaac masih hidup, dia tidak bisa mengingkari pengaruhnya yang ada dalam pikirannya dengan kenangan saat ibunya dibunuh. Malam itu, Anthony memeriksa alamat yang diberikan Elena kepadanya. Orang yang menyewa rumah itu ternyata adalah Lawrence, bukan Isaac, meskipun mungkin dia telah mengubah identitasnya. Sekarang giliran Rue yang bertemu Hakim Caroline karena dia masuk dalam daftar Elena. Sebagai teman dan direktur FBI, dia meminta Caroline untuk pindah ke tempat yang lebih aman. Tapi Caroline menolak. Dia menganggap ratusan ancaman yang dia terima adalah hal yang biasa. Di lokasi lain, seorang tahanan berhasil melarikan diri dari penjara. Caroline meyakinkan dirinya sendiri bahwa tidak ada kaitan antara pelarian ini dengan operasi militer yang dilakukan menggunakan drone penghancur. 2 agen FBI yang mengawasi rumah Hakim Caroline tiba-tiba lumpuh oleh peluru obat bius dari anggota geng Snow White. Caroline diculik dan salah satu pelakunya ternyata adalah tahanan yang kabur tadi pagi harinya. Di rumah Caroline Relio terlihat kesal karena dia percaya ini adalah perbuatan Elena.
Anthony mengidentifikasi pelakunya sebagai Jamie Alonso, seorang tahanan yang dijatuhi hukuman oleh Caroline setelah membunuh seorang preman bernama Carlos. Di sisi lain, Jonathan melaporkan adanya aktivitas penarikan oleh salah satu bawahan Elena sebelum mereka melarikan diri. Oleh karena itu, dia meminta persetujuan direktur untuk mengerahkan penembak jitu. Ternyata, dia menggunakan dana bank untuk membeli kripto di tempat yang berbeda. Di tempat lain, seorang tukang sapu bernama Fagan mendapat pesan yang berbunyi "Follow the corruptions", sebuah teka-teki yang harus dipecahkan oleh FBI. Jonathan menghubungi Rona untuk menawarkan pertukaran tahanan antara pacarnya, Louis, dengan karyawan bank yang disandera. Sebuah catatan tentang transfer 10 juta ke kripto tertulis di brosur. Val dan Anthony mendapatkan petunjuk berikutnya, sebuah pesan yang berbunyi, jika hakim berbohong, maka dia akan mati. Saat malam pertukaran, Jonathan memberikan Louis cincin yang terjatuh di bank sebagai hadiah untuk pacarnya. Sesuai rencana, penembak jitu telah diposisikan untuk menargetkan Rona. Untuk setiap satu sandera yang dikeluarkan, Louis diizinkan melangkah satu langkah. Namun, penembak jitu gagal membidik Rona, meskipun semua sandera akhirnya berhasil diselamatkan. Rona, Louis, dan rekan-rekannya berhasil melarikan diri dari kejaran tim FBI karena mereka telah menyiapkan terowongan. Sergei kembali dalam masalah karena Horik yang sebelumnya diberi racun telah kembali ke penjara. Owen melihatnya berbicara dengan seorang tahanan tanpa mengetahui apa yang mereka rencanakan. Ketika mereka tiba di tempat pembunuhan Alfonso, Val dan Anthony berhasil menemukan Caroline yang disekap. Alfonso merasa dijebak oleh hakim ini untuk pembunuhan yang tidak pernah dia lakukan. Caroline mengakui kesalahannya karena Alonso memang tidak bersalah, tapi pria itu tetap melompat keluar jendela dari lantai yang sangat tinggi. Namun, mereka berhasil selamat karena jatuh di balkon di bawah ruangan, tapi Alfonso berhasil melarikan diri. Relio memutuskan untuk menangkap Caroline setelah dia mengaku bersalah. Saat Louis dan Rona mencoba melarikan diri dengan bus, mereka ditangkap lagi oleh FBI karena ada perangkat pelacak yang tersembunyi di cincin tersebut. Tiba-tiba Alfonso masuk ke bus dan mengambil brosur dengan kode kripto. Val kembali ke lokasi yang diberikan oleh Elena karena dia yakin pria itu adalah Isaac. Namun, Val tidak menangkapnya seperti yang diperintahkan ibunya. Tiba-tiba pria itu pingsan karena overdosis obat. Kemudian Val kembali untuk menemui Elena. Tapi tiba-tiba, seluruh jaringan listrik di markas rahasia mati total. Apakah ini perbuatan Elena? Seorang pria mengawasi penjara federal rahasia. Pria ini mematikan listrik di penjara ini dengan alatnya untuk menjaga dari penyusup. Relio membawa senjata ke loker. Di sisi lain, semua tahanan di penjara Big Skill dievakuasi setelah alarm kebakaran berbunyi. Salah satu petugas keamanan federal lumpuh oleh pelaku setelah berhasil masuk ke dalam gedung. Sesuai prosedur, Val memborgol tangan Elena meskipun dia mengklaim tidak ada hubungannya dengan pemadaman listrik ini. Pertanyaan besar muncul, pihak mana yang berani masuk ke pangkalan federal? Jika melihat kembali pada foto, ternyata ada satu pria yang diblokir oleh Hakim Caroline. Pria ini dikenal sebagai mantan agen CIA bernama Ghost. Sejak itu, Ghost dikenal sangat berbahaya. Mereka harus mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Louis dan Relio juga ditahan, jadi Relio mengunci sel mereka.
dugaan kuat bahwa mantan agen CIA ini menargetkan Elena untuk dihabisi. Pada tahun 2016 di Rio de Janeiro, Elena yang saat itu memiliki bayi bertemu dengan seorang wanita bernama Natalia. Elena membutuhkan bantuan untuk merawat bayinya yang rewel karena kondisi psikologisnya yang tidak stabil, dan dia merasa hidupnya seperti dalam penjara. Di masa kini, setelah berhasil membuka sel, Lou berhadapan dengan Ghost sampai sebuah benda tajam melukai perutnya. Rona segera membantu pacarnya setelah keluar dari sel. Sergei merasa ada yang aneh dengan insiden kebakaran ini. Apakah Horik dan timnya merencanakan semua ini? Sementara itu, sebagai mantan marinir, Relio berusaha menghentikan pendarahan Lou. Di tempat lain, Direktur FBI memberitahu Fall untuk pergi ke ruang bawah tanah untuk mengambil senjata kuno guna menghadapi ancaman Ghost. Anthony yang berada di lapangan membutuhkan bantuan untuk menghubungi rekan-rekannya, sehingga dia merasa ada yang perlu diperbaiki. Sementara itu, Jonathan mengabaikan panggilan Anton karena dia sibuk mendekati kepala staf presiden yang masih lajang, terutama setelah dia memuji Jonathan karena memimpin operasi dengan baik di lapangan. Saat tiba di markas, Anton menemukan sebuah lubang ventilasi yang bisa dia gunakan untuk masuk. Dia juga melihat beberapa senjata kuno. Melihat peta markas, dia menyadari bahwa tempat ini telah dibangun sejak Perang Dunia II. Dia curiga bahwa ada rute rahasia yang digunakan Ghost untuk masuk ke tempat itu. Di masa lalu, hubungan Elena dan Natalia semakin dekat karena Elena menganggapnya sebagai saudara. Elena memberikan Natalia cincin yang ditinggalkan oleh ibunya. Tiba-tiba Sergei menghubungi Elena untuk memberitahunya bahwa nama Natalia tidak ada dalam sistem. Apakah itu berarti Natalia adalah musuh Elena yang pura-pura bersikap baik padanya? Val curiga bahwa Ghost itu akan muncul dari saluran ventilasi di atas mereka. Pertarungan antar narapidana membuat para penjaga kewalahan. Oleh karena itu ranjau darat yang mereka temukan dipasang tepat di bawah ventilasi. Setelah ranjau dipasang, mereka pergi, tapi Anton muncul berdiri tepat di atasnya. Saat itu, setelah Sergei pulang kerja, mereka berpura-pura berkenalan, tapi di bawah meja, mereka mengarahkan pistol satu sama lain. Natalia mengancam mereka dengan mengatakan bahwa anak buahnya siap menyerang mereka dari luar jika mereka berani melawan. Saat Alma bertanya siapa yang mengirim Nala dan dari kelompok mana, wanita itu menjawab bahwa dia adalah bosnya. Setelah itu, Natalia meninggalkan rumah mereka. Di penjara, Horik mencoba menikam Sergei, tapi dicegah oleh Owen yang mencegahnya, hingga kepala Horik membentur sudut meja dan darah mengucur dari kepalanya. Pada saat ini, tim berhasil membebaskan Anthony dari ranjau. Dan kondisi Lou memburuk sehingga dia segera dibawa ke ruang medis. Tiba-tiba Ghost muncul dari atas. Elena dan Val berlindung di balik meja, tapi ternyata ranjau darat yang sudah kedaluarsa itu belum meledak. Pertarungan pun terjadi. Dan akhirnya dua wanita super ini berhasil melumpuhkan Ghost dengan kerjasama yang luar biasa. Setelah listrik pulih, Louis diselamatkan. Pasukan FBI datang ke markas dan situasi kembali aman. Jonathan yang datang terlambat mendapat teguran dari direktur. Ternyata Natalia adalah Nyan Balog, bos dari keluarga kriminal Ukraina
yang menjadi musuh Elena. Adegan berikutnya menampilkan seorang vlogger yang mengungkap fakta tentang kasus perampokan Elena. Beberapa pejabat pemerintah telah ditangkap dalam berbagai kasus yang diungkap oleh Elena, meskipun FBI menyebutnya sebagai kriminal. Vlogger itu mengimbau warga Amerika untuk mendesak FBI agar membebaskan Elena. Jonathan kembali menemui Julia yang menjanjikannya promosi untuk kenaikan pangkat. Sementara itu, Rogelio mengintai sebuah peternakan tempat Putri Elena tinggal. FBI akan menggunakan Putri Elena sebagai umpan untuk mengancam Elena. Namun, Val berpikir penangkapan anak berusia 5 tahun itu adalah bentuk keputusasaan dari Rogelio. Kepala staf presiden tiba-tiba pingsan, begitu juga dengan pengawalnya, diikuti oleh Jonathan. Dua pelaku yang mengenakan masker masuk ke ruangan dan langsung menculik Julia. Scene berganti. Scene memperlihatkan Putri Elena yang bernama Sofia, berusia sekitar 4 tahun. Di ruang bawah tanah, mereka menyandera anggota Bugs yang dipaksa membuka mulut untuk menceritakan tentang emas. Setelah diculik, Julia ditempatkan di ruangan kecil. Presiden Amerika menghubungi tim FBI secara langsung yang menerima video tentang kondisi Julia saat ini. Disinilah Val baru menyadari bahwa Julia adalah target berikutnya. Cairan yang terlihat seperti emas mulai memenuhi ruangan tempat Julia disekap. Julia mulai menyadari ini adalah permainan Elena. Selanjutnya, dia didesak untuk membebaskan Julia. Sementara itu, di brankas emas, tersisa 4 jam lagi. Sergei meminta bantuan pengacaranya untuk mengeluarkan Owen dari sel isolasi. Pelaku menggunakan gas argan untuk membius Julia. Jonathan kembali dimarahi karena menemui Julia tanpa perintah dan dipaksa cuti oleh atasannya. Penyelidikan Val berfokus pada mobil yang mengirim bunga ke Julia. Mereka menemukan sisa-sisa tanah dari sepatu pelaku di dalam mobil. Anthony segera ditugaskan untuk menyelidiki sumber tanah tersebut. Sementara itu, gelombang protes terjadi di markas federal. Ternyata mereka adalah warga yang ingin Elena dibebaskan. Warga mengetahui lokasi ini karena aksi vlogger di masa lalu. Anggota balok yang ditahan berhasil melarikan diri dan hampir menangkap Putri Elena, Sofia. Untungnya, Elena berhasil membunuhnya sebelum pria itu menyentuh anaknya. Setelah insiden ini, Sofia ditempatkan di lokasi aman di rumah saudara laki-laki Elena. Sementara itu, seorang vlogger yang sering membahas teori konspirasi diinterogasi oleh Val dan Jonathan. Vlogger itu mengklaim bahwa Julia adalah kloningan dan hal tersebut tidak dianggap serius oleh tim. Namun, Val tertarik setelah mendengar bahwa vlogger tersebut menyebutkan sebuah perusahaan tanah liat yang sesuai dengan sisa tanah yang ditemukan oleh Anton di mobil pelaku karena hanya ada satu pabrik tanah liat di daerah tersebut. Val dan Jonathan segera menuju ke sana. Nyawa Julia semakin terancam karena cairan emas hampir melebihi kepalanya. Saat mereka tiba di pabrik, kedua agen FBI itu menemukan Julia dan segera menyelamatkannya. Di sisi lain, Owen akhirnya keluar dari sel isolasi. Val terkejut mengetahui bahwa tambang tanah liat tersebut terdaftar atas nama Julia. Namun, Val hanya bisa mendapatkan gambaran besar dari beberapa hal ini karena Julia tidak ada dalam gambar. Val baru menyadari bahwa target terakhir Elena adalah orang yang memotretnya, bukan Julia, karena Julia tidak berada di tempat itu. Ternyata, Presiden Amerika adalah target asli Elena. Sementara itu, saat mereka menanyai Julia lebih lanjut, terungkap bahwa Presiden Amerika memberikan uang untuk membeli perusahaan tambang guna membangun fasilitas penelitian air bersih
bagi orang-orang yang mengalami kemiskinan. Tiba-tiba gas keluar dari brankas emas setelah terjadi ledakan kecil. Mendengar alarm kebakaran, tim FBI masuk ke dalam brankas dan menemukan bahwa 6.000 ton emas telah hancur karena terbuat dari tanah liat. Di mana emas yang sebenarnya? Apakah Presiden Amerika terlibat atau Elena yang bersalah? Saat itu, Elena berkata, bajingan itu telah menyembunyikan 6.000 ton emas di suatu tempat di New York dan dia harus membayarnya. Setelah seseorang memberikan ponsel kepada vlogger berisi rekaman di dalam brankas, akhirnya warga Amerika mengetahui bahwa senilai 500 miliar dolar telah hilang, menyebabkan ancaman kerusuhan dan kekacauan di Amerika. Warga Amerika mengadakan gelombang protes setelah mereka menonton video 6.000 ton emas menghilang dari brankas Bank Federal. Orang-orang mempertanyakan di mana emas tersebut, dan Presiden Amerika diminta untuk mengatasi kekacauan yang sedang berlangsung. Emas palsu yang disimpan di brankas terbuat dari tanah liat dari perusahaan yang dibeli oleh Presiden atas nama kepala stafnya. Presiden akhirnya tiba di Bank Federal dan disambut oleh Rogelio. Presiden menekan Direktur FBI untuk memulihkan emas asli. Namun, Rogelio mulai curiga karena Val memberikan informasi tentang kemungkinan keterlibatan Presiden dalam hilangnya emas tersebut. Jonathan mencoba menarik perhatian Presiden dengan harapan mendapatkan posisi Direktur FBI jika berhasil menemukan emasnya, sementara Rogelio khawatir akan dipecat. Elena berjanji akan menuntut dan memenjarakan Presiden Amerika. Ketika ditanya tentang teka-teki berikutnya, Allen mengirim Val untuk bertemu Jacob, sang vlogger yang akan memberitahunya tentang Matryoshka atau boneka bersarang Rusia yang sangat penting. Tiba-tiba agen Max dan tim dari Secret Service mengambil alih markas FBI. Val diusir sementara Elena diberikan penutup kepala. Saat Val dan Anthony menuju ke rumah Jacob, terjadi ledakan besar di rumah pria itu. Agen Max menyiapkan beberapa obat dan sirin untuk Elena di penjara. Owen dan Sergei terlihat sedang mengerjakan ribuan kancing yang terbuat dari platinum berwarna emas. Mereka berbicara tentang truk yang akan datang ke penjara. Besok truk ini akan digunakan untuk melarikan diri dari penjara. Sementara itu, tubuh Jacob ditemukan di rumahnya. Apakah Presiden terlibat dalam kematian vlogger ini? Val tidak bisa menemukan petunjuk dari rumah yang hancur. Namun Val melihat mobil Jacob yang penuh dengan stiker. Sementara itu, Jonathan menemukan petunjuk dari kamera CCTV tentang hilangnya emas saat pemadaman listrik akibat banjir. Emas asli telah dipindahkan melalui jalur kereta bawah tanah. Presiden segera menginterogasi Elena. Elena menuduh Presiden Wright sebagai boneka Block, dan menurutnya Block telah mencuri 6.000 ton emas. Namun, yang menjadi kekhawatiran Presiden bukanlah keributan dan krisis global yang disebabkan oleh emas yang hilang, tetapi boneka Matryoshka yang berisi bukti konspirasi Presiden dan Lady Block. Jika Elena memberitahunya, Presiden akan menjanjikan Elena dan putrinya kehidupan yang bebas. Namun, Elena menolak, jadi Presiden menyuntikkan sodium pentotal untuk memaksa Elena mengatakan yang sebenarnya. Dari stiker di mobil Jacob, Val dan Anoni pergi ke rumah seorang wanita yang menyimpan barang-barang Jacob untuk mencari petunjuk tentang Lady Belloc. Presiden terkejut bahwa Elena bisa melepaskan ikatan yang digunakan untuk mencekik dirinya. Elena mendapatkan suntikan kedua untuk memaksanya berbicara karena satu suntikan tidak cukup untuk membuatnya berbicara. Val menemukan petunjuk tentang suami Stephanie yang meninggal dalam kecelakaan mobil. Sebenarnya, saat itu Stephanie diunggulkan dalam pemilihan presiden melawan Presiden Wright. Supirnya Rose mengakui bahwa dia terpaksa memutar kemudi
karena melihat seekor rusa mendekati mereka. Untuk langkah berikutnya, mereka pergi ke garasi Ray. Kedatangan mereka hampir membuat Ray melarikan diri, tetapi Anthony berhasil mencegahnya. Saat itu, Ray mengatakan bahwa kecelakaan mobil telah diatur oleh Lady Belloc, sehingga Stephanie menarik pencalonannya dan Wright berhak menjadi presiden Amerika. Ray juga mengungkapkan bahwa boneka Matryoshka berisi flash drive dan disimpan di brankas. Inilah boneka yang harus dicari Val secepat mungkin sebelum Presiden Wright menemukannya. Ternyata, Elena mencuri boneka itu dari tangan Natalia atau Lady Belloc. Meskipun bisa membunuhnya, Presiden tidak peduli dan memilih untuk menyuntikkan jarum ketiga ke Elena untuk membuatnya berbicara tentang di mana boneka itu disembunyikan. Akhirnya, Elena mengaku menyimpan boneka itu di brankas atas nama putrinya di Bank Republik New York yang masih dikendalikan anak buahnya. Presiden Wright menugaskan agen Max untuk mengambil boneka itu dan menyingkirkan Elena yang dipenjara. Owen dan Sergei menyaksikan 4 truk tiba untuk mengambil ribuan tombol yang diproduksi narapidana. Sergei memanggil truk yang ditandai dengan pita biru untuk Elena. Sergei mengatakan bahwa tombol-tombol itu bernilai miliaran dolar. Apakah itu berarti tombol-tombol ini adalah emas yang dicuri dari Bank Federal? Sementara itu, Jonathan menemukan bukti bahwa sensor mata Amir telah dikloning dengan mata agen Max. Max datang untuk meminta Direktur Deputi FBI untuk menyita Bank Republik dari kabel Elena. Disinilah Jonathan mulai menyadari bahwa presiden dan layanan rahasia terindikasi melakukan kejahatan. Tentara swasta Atlanta masih mengendalikan Bank Republik dan Bank Windsor, sementara layanan rahasia fokus pada Bank Republik. Val lebih memilih Bank Windsor. Jonathan dan tim pasukan khusus berhasil menguasai Bank Republik untuk mendapatkan boneka, tetapi ternyata brankasnya kosong. Sementara itu, Val berhasil mendapatkan plastik dari boneka yang diberikan oleh anak buah Elena di Bank Windsor secara diam-diam. Owen mengirim pesan dari ponsel yang dia sembunyikan di bawah bangku agar tidak tertangkap Sergei. Karena mereka gagal mendapatkan yang diinginkan, Atlanta dikubur hidup-hidup, tetapi dia telah mencuri senter dari saku agen Max. Ternyata, senter itu berisi bukti konspirasi Presiden Wright dengan Natalia. Wright meminta Natalia untuk merencanakan agar dia lolos menjadi presiden, dan sebagai imbalannya, Natalia akan mendapatkan 6.000 ton emas di Bank Republik. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa musuh terbesar mereka bukanlah Elena, tetapi Lady Belloc dan anak buahnya. Segera, Presiden menghubungi Val setelah mengetahui file itu ada di tangannya. Val diancam dengan nasib yang sama seperti Elena yang berakhir dikubur. Namun, Val tidak takut dan mengancam Presiden jahat untuk mengundurkan diri, atau video tersebut akan dibagikan di platform media sosial. Akankah hidup Elena berakhir di dalam peti mati? Atau akankah Elena mengungkap rencana jahat Belloc yang didukung oleh Presiden Amerika untuk mencuri 6.000 ton emas dari Bank Federal? Warden penjara adalah anggota Belloc. Di depan media, Presiden menyalahkan Elena atas hilangnya emas tersebut. Tentu saja, Val dan timnya tidak mempercayainya. Di sisi lain, mereka membutuhkan klarifikasi tentang di mana Elena dibawa. Satu-satunya petunjuk yang bisa Val dapatkan adalah dari Owen. Elena mengatakan rencana terakhirnya adalah mencuri emas dari tangannya. Sergei dan Owen bersembunyi di truk yang membawa tombol emas. Tim Elena juga mencari keberadaan bos mereka melalui sinyal GPS karena PIN yang digunakan telah dipasangi perangkat pelacak. Selama kunjungan mereka ke penjara, Val terkejut menemukan bahwa Warden tiba-tiba mengunci diri setelah 2 narapidana melarikan diri. Di tempat lain, tim Atlanta segera menggali tanah tempat Elena
dikubur hidup-hidup. Ketika melihat rekaman CCTV, Val menyadari bahwa tidak hanya Owen yang melarikan diri, tetapi juga Sergei yang dia tahu sudah mati. Val merasa Elena telah berbohong kepadanya, dan sekarang mereka tahu bahwa tombol-tombol itu adalah batang emas yang dilebur. Akhirnya, Elena berhasil selamat dan menyelesaikan semua rencananya. Setelah menerima pesan yang menyatakan Elena masih hidup, Presiden menugaskan Jonathan untuk menangkap Elena lagi. Dia akan menggunakan Sofia untuk menarik Elena menyerah. Val dan Anton bergerak setelah truk-truk yang membawa tombol emas. Setelah mendapatkan informasi tentang rute pelarian mereka dari tim yang dikirim oleh Rilio, anak buah Natalia terlihat menghapus stiker yang menutupi truk-truk tersebut. Tim patroli hampir menangkap Sergei dan Owen. Sementara itu, Jonathan dan timnya menggerebek sebuah rumah untuk mendapatkan Sofia. Tetapi mereka telah melarikan diri melalui jalur rahasia. Elena segera membawa putrinya dari lokasi dan membawanya ke tempat persembunyian mereka di mobil. Karena emas beratnya ribuan ton, Val yakin Belloc akan mengangkut emas tersebut menggunakan kontainer di pelabuhan. Dari 4 truk emas, ternyata Sergei dan Owen merencanakan untuk mencuri 1 truk untuk mereka ambil. Sementara itu, gagal mendapatkan Sofia. Presiden menugaskan Jonathan untuk merebut flash disk dari tangan Val dengan harga berapapun. Ketika dia menerima laporan bahwa tim Elena telah mengambil 1 truk emas, Natalia segera menugaskan anak buahnya untuk membawa 3 truk lainnya ke dermaga. Ketika mereka tiba di lokasi, Val dan Anthony dihadapkan oleh anggota blok yang melawan ketika dipaksa menyerah. Akhirnya, misi mereka untuk mengambil kembali 3 truk emas berhasil. Salah satu pelakunya adalah agen CIA yang menyamar sebagai anggota blok. Rogelio memberitahu Val setelah mendapatkan informasi ini dari direktur CIA. Tidak hanya itu, secara mengejutkan Owen telah bekerja sama dengan CIA untuk menyelidiki kasus ini. Truk box terakhir sedang dalam perjalanan ke bandara. Namun, penyamaran Owen sebagai orang Argentina telah ditemukan oleh Sergei dan Elena, sehingga Owen diancam dengan senjata oleh Sergei. Sementara itu, ketika dia tiba di kediaman resminya, Presiden terkejut karena Natalia menunggunya. Natalia tidak mengalami kesulitan untuk melewati pengawal Presiden, karena mereka lebih setia kepada Natalia daripada Presiden itu sendiri. Di sini, Natalia marah karena gagal mendapatkan emas, terutama karena Presiden tidak dapat menghapus bentuk hukuman Presiden. Natalia menusuk Presiden. Owen dipaksa keluar dari truk dan Val tiba-tiba muncul untuk menangkap Sergei. Namun, segera setelah itu, Elena dan anak buahnya juga tiba. Kali ini, Val kalah jumlah, jadi mereka tidak punya pilihan selain melepaskan Elena dan suaminya sambil membawa truk emas sebagai jatah. Ketika Val dan Owen kembali ke kantor, mereka bertemu Jonathan. Saat itu, Jonathan diam-diam memasang flash drive yang berisi virus untuk menghancurkan sistem pusat FBI. Pada saat ini, Val mengungkapkan kekecewaannya terhadap Owen, meskipun pria itu melakukan penyamaran untuk CIA. Sementara itu, Elena dan Sergei tidak menduga akan disergap oleh kelompok bala. Kemudian, Natalia datang untuk meminta emasnya kembali. Rogelio akhirnya mendapatkan flash drive dari salah satu asistennya. Dalam klimaks yang dramatis, pengkhianatan Jonathan telah mendorong Elena dan keluarganya ke sudut, tak mampu melawan Natalia dan orang-orangnya. Perseteruan antara Elena dan Natalia berakar pada kehilangan pribadi yang mendalam. Saudara perempuan dan ayah Natalia dibunuh atas perintah Elena.
Pengungkapan ini semakin memperburuk konflik. Di tengah kekacauan, Sofia dan Elena ditangkap, sementara Sergei tewas dalam ledakan mobil di markas FBI. Val mengungkapkan kekecewaannya kepada Allen karena tidak memberitahunya tentang misi rahasia dengan CIA. Meskipun Val mengetahui latar belakang kriminal Elena, ia merasakan kedekatan yang kuat di antara mereka. Saat memeriksa gaun Elena, Val menemukan peta tersembunyi yang mengungkapkan adanya lebih banyak boneka Matryoshka yang menyimpan bukti dari kejahatan besar lainnya. Ketika situasi semakin memanas, Elena menghubungi Val untuk meminta bantuan, menyiapkan panggung untuk perkembangan selanjutnya. Film berakhir dengan ketegangan, dengan masa depan yang tidak pasti, dan taruhannya semakin tinggi.